termasuk ajaran Islam. Ini dalil tawasul dalam Al-Quran. Memohon sesuatu melalui perantara orang saleh, nabi, wali, dan semisalnya, atau yang biasa disebut dengan tawasul, merupakan bagian dari ajaran Islam. Beberapa dalil membuktikannya, seperti firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 64 dan Al-Maidah ayat 35. Dua-duanya menjadi bagian dari dalil tawasul dalam Al-Quran. Surat Al-Maidah ayat 35, perintah tawasul. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilata wajahidu fisabilihi la'alakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya, agar kamu beruntung. Ayat tersebut memerintahkan kepada orang beriman untuk bertakwa kepada Allah dan tawasul. Takwa seperti yang disebut Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Azim, bermakna melakukan kebajikan dan menjauhi larangan. Sementara tawasul diartikan sesuatu yang digunakan sebagai perantara untuk mencapai tujuan. Sependapat dengan Ibnu Katsir, Ibnu Asyur dalam At-Tahrir wa Tanwir berpendapat bahwa perintah tawasul pada ayat itu bermakna mencari perantara yang mempermudah seseorang untuk mendapat ridho Allah. Lalu, bolehkah tawasul melalui seseorang atau perbuatan saja? Menurut Az-Zahawi dalam Fajar As-Sadiq, sebagaimana Ibnu Abbas, tawasul boleh-boleh saja melalui seseorang atau perbuatan. Pendapat ini memang mendapat kritik dari sebagian kalangan yang kontra tawasul. Karena menurut mereka, bila tawasul boleh melalui seseorang atau benda maka, sama saja dengan tradisi kaum musyrik zaman jahiliyah yang menjadikan berhala sebagai sesembahan untuk maksud mendekatkan diri kepada Allah. Mereka mendukung argumennya dengan surat Az-Zumar ayat 3 dan As-Sukrif ayat 87. Tetapi, sebenarnya tindakan musyrikin dengan tawasul yang dilakukan umat Islam sangat berbeda. Mengutip Az-Zahawi, setidaknya ada 4 hal yang menjadi pembeda. Pertama, kaum musyrikin menyembah berhala dan menjadikannya sebagai Tuhan mereka. Sedangkan umat Islam tidak berkeyakinan kalau Nabi dan Wali sebagai Tuhan. Karena hanya ada Allah yang patut dia jadikan Tuhan. Kedua, kaum musyrikin meyakini bahwa berhala berhak untuk disembah. Sedangkan umat Islam hanya meyakini Allah sebagai sesembahan yang berhak disembah. Ketiga, kaum musyrikin menyembah berhala dengan real. Sedangkan umat Islam sama sekali tidak berniat menyembah Nabi dan Wali saat tawasul. Keempat, redaksi liyuqoribuna ilallahi zulfa pada surat Az-Zumar ayat 3, mengindikasikan bahwa takarub yang diharap oleh orang musyrik adalah takarub secara hakiki. Artinya, orang musyrik menganggap Allah itu berjisim di langit, untuk mencapai kedekatan dengannya. Mereka menggunakan berhala-berhala sebagai mediator. Sementara tawasul yang dilakukan oleh umat Islam sama sekali tidak berlandaskan pada paham tajassum, menganggap Allah berbentuk. Surat An-Nisa ayat 64, tawasul kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi isnillah walau anahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfaru lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Dan sungguh, sekiranya mereka setelah menzalimi dirinya datang kepadamu, Muhammad, lalu memohon ampunan kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampunan untuk mereka, niscaya mereka mendapati Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Memang tidak ada hadis yang secara pasti menjadi latar turunnya ayat ini. Tetapi, ada beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa ayat tersebut mengandung tuntunan untuk bertawasul kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya, atsar yang dikutip Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi. Atsar ini riwayat Ali radhiyallahu anhu. Kurang lebih begini isinya. Suatu ketika, 3 hari sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang badui yang berziarah ke makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Badui itu berkata, "Engkau telah sabdakan kepada kami, wahai Rasulullah, dan kami mendengarnya. Engkau telah mendapat penjelasan dari Allah pula. Kami pun mendapatkannya darimu.
Yang dimaksud si badui itu ialah surat An-Nisa ayat 64. Kemudian, dia membaca ayat itu, dan mengakui kezalimannya serta mengutarakan tujuannya berziarah untuk memohon agar Nabi memintakan ampun kepada Allah untuknya. Lalu, apa yang terjadi kemudian? Benar saja, tiba-tiba terdengar suara bahwa badui itu telah diampuni. Dalam Al-Hikayah karya Nashiruddin bin Sabak, terdapat pula kisah tentang pengalaman tawasul kepada Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Utbah, Al-Kisah. Datanglah seorang non-Arab saat Al-Utbah duduk di pelataran makam Nabi. Non-Arab itu kemudian salam kepada Nabi seraya melantunkan surat An-Nisa ayat 64. Ia lalu mengutarakan, maksudnya untuk meminta syafaat dan ampunan Allah melalui perantara Nabi. Seusai si non-Arab itu pergi, Al-Utbah pun tertidur. Ia mempimpikan Nabi, yang bersabda bahwa Allah telah mengampuni dosa non-Arab tersebut. Hadis perintah tawasul kepada Nabi selain dari Al-Quran. Dalil tawasul kepada Nabi juga ada dalam hadis. Seperti hadis riwayat Jabir bin Abdullah yang ditahrij Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berdoa ketika azan, wahai Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna, dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kita Nabi Muhammad sebagai perantara dan keagungan. Dan mohon bangkitkan ia pada tempat terpuji yang telah engkau janjikan, maka syafaat akan terbuka untuknya di hari kiamat. Hadis itu menjadi dalil sari untuk tawasul. Nabi jelas memerintahkan kepada muslimin sekalian untuk berdoa agar ia dapat menjadi wasilah atau lantaran kepada Allah. Terlepas dari berbagai dalil, tawasul kepada Nabi dan orang-orang saleh tidak pas disebut sebagai tindakan menyimpang, bahkan kekufuran, karena tawasul substansinya baik, menjadikan orang-orang yang saleh itu sebagai perantara hamba kepada Tuhannya. Dan hal ini sesuai dengan akal sehat. Lawong, belajar saja butuh guru dan buku agar dapat paham. Berdoa pun juga begitu, terkadang kita juga butuh menjadikan orang lain yang kita anggap lebih baik dari kita, untuk mendoakan keinginan-keinginan kita agar kita dapat keridaan Allah. Wallahu a'lam.